Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Valuta Asing. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdillah Muhammad Ismail, yang kedua ada Adisti, yang ketiga ada Mas Ayu, yang keempat ada Rangga, lalu ada saya sendiri Yuda. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Mas Ayu Azra. Pengertian valuta asing. Valuta asing merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada seseorang atau negara lain atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Bank sentral menetapkan nilai tukar atau kurs yang berlaku untuk bank dan lembaga keuangan setiap hari. Pasar atau bursa valuta asing adalah suatu tempat yang mempunyai sistem di mana perorangan, perusahaan, bank, lembaga keuangan lainnya dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan permintaan atau demand dan penjualan atau supply atas valuta asing. Fungsi bursa valuta asing yang pertama untuk menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional, yang kedua menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Yang ketiga memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan usahawan atau pedagang valuta asing untuk menghindari resiko kerugian atas fluktuasi nilai tukar valuta asing. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abdillah. Untuk Abdillah dipersilahkan. Terima kasih Angga. Selanjutnya ada spekulasi. Spekulasi adalah tindakan untuk mengambil resiko karena harapan akan terjadinya perubahan harga. Dalam hal spekulasi, yang penting bagi seorang spekulator adalah perbedaan antara kurs forward yang berlaku saat itu dengan harapan tentang kurs spot pada waktu yang akan mendatang. Jika pelaku pasar memperkirakan nilai mata uang suatu negara akan meningkat di masa depan, mereka akan membeli lebih banyak mata uang tersebut. Hal tersebut dapat meningkatkan permintaannya dan menguatkan kurs. Sebaliknya, jika ada ekspektasi penurunan nilai mata uang, para pelaku pasar akan menjualnya yang dapat menurunkan nilainya. Selanjutnya, pasar euro dolar, kurva permintaan dan penawaran pasar valuta asing. Di sini pada sumbu horizontal adalah jumlah euro yang diperdagangkan, sedangkan pada sumbu vertikal adalah harga dalam dolar. Dan perpotongan kurva penawaran serta permintaan menentukan nilai tukar ekuilibrium. Misalnya ada peningkatan tingkat aktivitas ekonomi di Amerika Serikat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa Eropa. Untuk melakukan pembelian ini, rumah tangga dan perusahaan Amerika Serikat akan meminta lebih banyak euro. Hal ini akan menyebabkan pergeseran keluar dalam kurva permintaan dan peningkatan harga dolar euro. Ketika nilai tukar meningkat, sehingga suatu mata uang menjadi lebih bernilai, maka semakin banyak jumlah mata uang yang dipasok ke pasar dan semakin sedikit jumlah mata uang yang diminta. Untuk selanjutnya adalah sistem kurs valuta asing. Sifat kurs valuta asing sangat tergantung dari sifat pasar. Apabila transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan secara bebas di pasar, maka kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Apabila pemerintah menjalankan kebijaksanaan stabilitas kurs, tetapi tidak dengan mempengaruhi transaksi swasta, maka kurs ini hanya akan berubah-ubah di dalam batas yang kecil. Meskipun batas-batas ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Pemerintah dapat juga menguasai sepenuhnya transaksi valuta asing atau exchange control. Dalam sistem moneter standar emas, kurs valuta asing relatif tetap atau hanya berubah-ubah dalam batas-batas yang ditentukan oleh ongkos angkut emas. Selanjutnya ada teori purchasing power parity. Teori ini dikemukakan oleh ahli ekonomi dari Swedia yang bernama Gustav Kassel. Dari teorinya bahwa perbandingan nilai satu mata uang lain ditentukan oleh tenaga beli uang tersebut.
di masing-masing negara. Pada pokoknya, ada dua versi teori purchasing parity, yakni interpretasi absolut dan relatif. Menurut interpretasi absolut, purchasing power parity perbandingan nilai suatu mata uang dengan lain ditentukan oleh tingkat harga di masing-masing negara. Sebagai contoh, harga 1 kilogram gandum di Amerika Serikat adalah $1 dan di Indonesia sebesar 1.000. Maka kurs antar dolar dan rupiah adalah $1 sama dengan Rp1.000. Jadi kurs didasarkan pada perbandingan powernya, yakni 1.000 per $1 sama dengan 1.000. Apabila terjadi perubahan harga yang berbeda di kedua negara, maka kurs tersebut harus mengalami perubahan pula. Misalnya, kalau harga di Indonesia naik 3 kali dan di Amerika Serikat hanya naik 2 kali, maka kursnya akan menjadi 1.000 per $1 dikali 3/2 sama dengan 1.500. Kurs PP yang didasarkan pada perubahan harga inilah yang sering disebut kurs dalam arti relatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga. Untuk Rangga dipersilakan. Baik, terima kasih Angga. Selanjutnya ada wilayah moneter optimum atau optimum currency areas. Beberapa negara asing mengadakan pengaturan bersama mengenai sistem kurs yang berlaku di antara mereka, seperti misalnya yang dilakukan oleh 6 negara Eropa, Belgia, Prancis, dan Italia, Luxembourg, Nederland, dan Jerman Barat. Mereka menetapkan kurs di antara anggota dan berubah-ubah terhadap mata uang negara lain, bukan anggota. Secara bersama-sama disebut jointly float. Kelompok negara semacam ini sering disebut dengan optimum currency areas. Alasan yang mendorong dibentuknya currency area adalah bahwa dengan sistem kurs yang tetap di antara anggota, ketidakpastian serta ketidakstabilan ekonomi dapat dikurangi. Hal ini akan mendorong para produsen untuk beroperasi secara optimal karena meluasnya pasar. Demikian juga alokasi faktor produksi menjadi lebih efisien karena harga relatif lebih stabil. Kestabilan ini diakibatkan karena di dalam wilayah pemasaran yang lebih luas, fluktuasi harga di antara akan saling menutup. Namun demikian, kerugian yang timbul adalah bahwa masing-masing kehilangan kebebasannya untuk mengambil kebijaksanaannya, fiskal dan moneter, secara sendiri-sendiri. Terlepas dari pengaruhnya terhadap negara anggota yang lain, setiap negara apabila hendak melakukan pengaruhnya terhadap negara anggota yang lain. Argumen pro dan kontra kurs yang berubah-ubah. Pro mengatakan bahwa keuntungan atau manfaat sistem kurs yang berubah-ubah adalah naiknya efisiensi di dalam alokasi faktor-faktor produksi. Kurs tidak lain adalah harga, dan di dalam pasar bebas, harga akan berperan mengatur alokasi faktor produksi di dalam masyarakat secara efisien. Di samping itu, sistem kurs yang berubah-ubah akan mengurangi atau menghilangkan beban pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran. Sebab dalam sistem ini, neraca pembayaran akan selalu seimbang. Proses penyeimbangannya melalui perubah kurs, sehingga pemerintah tidak perlu menyediakan dana untuk menyeimbangkan. Kontra mengatakan bahwa kurs yang berubah-ubah menyebabkan ketidakstabilan di dalam lalu lintas pembayaran internasional sehingga dapat mengurangi volume perdagangan, terutama bagi negara yang sangat tergantung pada perdagangan luar negeri. Perubahan kurs yang selalu terjadi akan mengakibatkan perubahan harga-harga di dalam negeri. Akibat selanjutnya, kepercayaan masyarakat terhadap mata uang serta efisiensi bila di dalam alokasi faktor produksi dapat turun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.